Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya kita tetap di dalam sukacita untuk mengikuti ibadah kita hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan tema minggu kita mengingatkan mangaraduti hasadauni todi, memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada hari Minggu kita hari ini, dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, marilah kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 13 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kasih Roh
Epistel bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 18. Kita boleh membaca nats ini secara bergantian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gong, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita di minggu ini, Amang Inang. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Senin 12 Juli 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Coki Maraden Hutapea, Sarjana Hukum, Master Hukum, dan Ibu Novelita Sudiarboru Pasaribu, Sarjana Ekonomi, yang beralamat di Komplek Pemda Cingiset, Jalan Paripurna Raya, dari daerah 2 Antapani, Arcamanik. Anak dan orang tua tersebut dalam keadaan sehat. Kiranya kita juga mendoakan mereka. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Kamis 29 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Parlaungan Sarumpait Sibarani, tutup usia 76 tahun 8 bulan, yang beralamat di Jalan Kawaluyaan Indah bagian 3 nomor 33. Masuk ke daerah 8 bypass timur. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur dan tetap bertekun di dalam sukacita. Yang ketiga, belajar CD tahun ajaran 2021-2022. Untuk pelajar CD tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai pada minggu ini, yakni setiap hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai pada pukul 17.00 WIB. Maka belajar tersebut
dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting dari rumah masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. 4. Dompet kasih. Situasi COVID yang masih berkepanjangan sampai saat ini, terlebih di negara kita, dan menyebabkan beberapa jemaat kita yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, sebagai aksi kepedulian kasih dari kita terhadap sesama di antara jemaat gereja kita, maka gereja kita mengadakan dompet kasih. Jemaat dapat berpartisipasi memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja kita dengan nomor rekening 13200509696 Bank Mandiri atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata, dengan memberikan bagi yang sudah memberikan keterangan untuk dompet kasih tersebut, kiranya boleh mengirimkan juga ke nomor admin gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang sudah memberikannya, gereja kita menyampaikan sukacita yang besar, kiranya tetap di dalam penyertaan Tuhan. Yang kelima, pendaftaran guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu di gereja kita. Maka bagi jemaat yang ingin melayani dan ingin mendaftar sebagai guru sekolah minggu, dapat lebih lanjut untuk menginformasikan dan menghubungi Ketua Seksi Sekolah Minggu kita, Inang Calon Situa Nyonya Kerdina Limbong Boru Silalahi Sarjana Ekonomi, dengan nomor telepon 0813 1460 1460. Yang berikut kegiatan kategorial dan non-kategorial. Untuk kegiatan kategorial dan non-kategorial di gereja kita HKPB Bandung pada minggu ini, dimulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2021, akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah kita masing-masing. Dan link Zoom akan diberitahukan kemudian dan akan dikirimkan melalui WA Group dari setiap seksi masing-masing. Demikianlah untuk warta jemaat kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kiranya semua pelayanan di gereja kita ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendaknya, dan kita melakukan dan mengikutinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hati
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming ini, di dalam Nats Khotbah ini kita akan melihat bahwa salah satu pokok utama di dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di dalam surat Efesus adalah tentang kesatuan. Penulis surat Efesus ini adalah Rasul Paulus. Dan tujuan dari Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah untuk mengingatkan orang Kristen bahwa sebenarnya kesatuan itu adalah jalan hidup kita di dalam mengikut Kristus. Kesatuan itu adalah jalan bagi kita di dalam mengikut Kristus. Dan inilah yang diakui oleh Rasul Paulus sejak Tuhan memakainya sebagai Rasul Kristus. Karena panggilan itu untuk mau bersatu dengan orang Kristen, inilah yang menyadarkannya bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang patut disembah oleh setiap orang. Yesus hadir di dalam kehidupan Paulus, bersuara memanggilnya untuk mau berdamai dan bersatu dengan setiap orang. Tentu saudara-saudara, kita sudah mengetahui bagaimana kisah perjalanan hidup Paulus sebelum dia mengenal Yesus di dalam hidupnya. Pada awalnya Rasul Paulus sangat membenci para pengikut Yesus. Paulus bahkan tega melakukan tindakan pembunuhan bagi para pengikut Yesus.
Sebelum Paulus terpanggil menjadi Rasul Kristus, ia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi setelah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus? Dia berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Sejak Paulus menerima Yesus, segala sifat keangkuhan, marah, benci, dan dendam yang dimilikinya telah ditinggalkannya. Artinya, saudara-saudara, Yesus Kristus yang hadirlah yang menyadarkan Paulus bahwa menjadi pengikut Yesus adalah suatu panggilan Tuhan untuk mau hidup di dalam kesatuan dan damai. Saudara-saudara, dari perkataan Rasul Paulus di dalam nats khotbah minggu pada saat ini, kita melihat tidak ada kata penyesalan keluar dari mulutnya untuk mengikut Yesus meskipun dia di penjara. Artinya Paulus tidak malu ketika dia mengatakan, "Ya, saya sedang di penjara di Roma." Tidak ada keraguan-raguan di dalam dirinya untuk mengikut Yesus. Karena Paulus meyakini hidupnya telah bersatu dengan Roh Tuhan. Kesaksian Paulus di dalam panggilannya untuk menjadi pengikut Kristus inilah yang mendorongnya untuk mendemonstrasikan perlunya membangun kesatuan diri kita bagi seluruh umat manusia. Kesatuan adalah jalan untuk mengenal kehadiran Tuhan di dalam diri Yesus di dunia ini. Dari cerita awal penciptaan alam ini, dunia ini, Tuhan sudah berkehendak dan menjadikan seluruh kehidupan ciptaannya hidup bersama-sama di dalam kesatuan dan damai. Perhatikanlah, alam diciptakan Tuhan bersatu dengan makhluk hidup untuk memberikan perlindungan. Segala tumbuhan bersatu dengan hewan dan makhluk lainnya untuk memberikan makanan dan kehidupan. Dan juga manusia bersatu dengan alam, dengan tumbuhan, dan dengan seluruh makhluk lainnya untuk saling menjaga demi pelestarian hidup. Manusia bersatu dengan pasangan hidupnya yang Tuhan berikan untuk saling melengkapi di dalam kelemahannya. Artinya saudara-saudara seiman, begitu indahnya kesatuan yang telah Tuhan jadikan di dalam alam semesta ini. Saudara-saudara, perenungan sekarang di dalam kehidupan kita, dapatkah kesatuan yang Tuhan telah ciptakan ini bertahan? Apa yang terjadi saat ini? Masihkah alam berfungsi untuk melindungi kita? Atau sebaliknya? Apakah alam telah menjadi sumber ancaman yang mengganggu dan mau membunuh kita? Jika kita mengakui bahwa kita bersatu dengan alam, kita mengakui bersatu dengan makhluk hidup lainnya, mengapa
semakin banyak makhluk hidup yang punah. Mengapa alam ini rusak? Banyak terjadi bencana alam. Dan alam tidak lagi memberikan kesejukan udara yang segar bagi kita. Jika kita terus hidup seperti ini, tidak mau menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan, tentu hidup kita pasti akan terancam dan menderita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan kita untuk membebaskan ciptaannya dari segala penderitaan. Tuhan menciptakan kita bukan untuk mengeksploitasi alam ini. Kita diciptakan berpasangan untuk saling menguatkan, bukan saling bertikai dan berperang. Begitu besarnya dampak negatif yang kita lihat, yang kita rasakan akibat dari tindakan kita yang tidak mau membangun kesatuan di dunia ini. Tidak hanya alam ini saja yang hancur. Perhatikanlah saudara-saudara kita yang tidak mau dan tidak dapat membangun kesatuan di dalam hubungannya. Jiwanya pun hancur dan tidak ditemukan kedamaian dan ketenangan hidup. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Orang berlomba-lomba menciptakan teknologi berupa senjata. Bahkan senjata itu tega dipakai untuk membunuh ribuan jiwa sesamanya. Saudara-saudara, saat ini banyak masalah kehidupan yang kita hadapi, seperti masalah kemiskinan, terorisme, rasisme, dan penyakit. Sadarkah kita tidak dapat memakai kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri untuk menyelesaikan segala masalah kehidupan ini? Kita membutuhkan kesatuan. Nats khotbah ini mengatakan wujud kesatuan itu ada dalam satu tubuh, ada dalam satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jika nats khotbah ini mengatakan kepada kita satu tubuh, artinya mengacu kepada tubuh Kristus. Damai sejahtera Kristuslah yang menguasai, mengendalikan hidup kita. Satu roh artinya mengacu pada roh Allah, mengacu kepada Roh Kudus. Sebab di dalam satu roh kita menyadari bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Baik itu orang Yahudi, orang Yunani, dan siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Dan jika dikatakan bagi kita satu Tuhan, artinya bahwa satu-satunya yang hadir di dalam diri Yesus adalah Tuhan Allah. Tuhanlah yang menyatakan di dalam diri Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi seluruh umat manusia. Satu iman, artinya kita hanya berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih Tuhan yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus. Dan satu baptisan artinya mengacu kepada kehidupan baru
yang telah dinyatakan Yesus di dalam kebangkitannya. Kita tidak akan tinggal selamanya di dalam kuburan, di dalam kematian. Tetapi Tuhan akan membangkitkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, saat Rasul Paulus menuliskan surat Efesus ini, dia mendengar ada bahaya yang bisa mengancam kesatuan orang Kristen. Perselisihan di antara orang Kristen yang kian meruncing dapat membuat hilangnya kesatuan. Orang Kristen selalu menunjukkan sikap pembenaran dirinya. Mereka saling menyalahkan satu di antara yang lain. Sikap keras hati dan tidak mau mengampuni saudaranya telah mendorong keinginan mereka untuk mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen supaya menunjukkan sifat kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, kesabarannya, dan sikap yang mau saling mengasihi, saling membantu agar kesatuan dapat terpelihara. Kita perlu meneladani Yesus Kristus yang telah membangun kesatuan bagi kita dengan jalan mengampuni. Tanpa adanya sikap yang mau mengampuni, maka kemarahan, dendam, dan perasaan sakit hati akan menciptakan siklus permusuhan dan balas dendam berulang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan bergereja saat ini, kita membutuhkan sikap untuk saling mengampuni, untuk mempertahankan kesatuan. Kita perlu bertobat dari perpecahan yang pernah terjadi dari dalam gereja kita. Sedih rasanya jika kita melihat ada perpecahan di antara kita. Sebab perpecahan akan melemahkan kesaksian kita tentang Injil, kabar baik yang telah dibawa oleh Yesus Kristus. Jika kita tidak dapat membangun kesatuan di dalam gereja, berarti kita telah gagal untuk melakukan kehendak Kristus. Terlepas Bapak Ibu, saudara-saudara, terlepas dari segala kegagalan kita yang tidak dapat berdamai, kita melihat di dalam perjalanan gereja saat ini Tuhan tetap setia dan memanggil kita untuk mau bersatu. Tuhan memanggil kita untuk memasuki persekutuan Ekaristi. Di dalam persekutuan Ekaristi atau perjamuan kudus, kita diantarkan, kita diingatkan bahwa gereja memiliki ikatan kesatuan dengan Kristus. Gereja bukan sekelompok orang dalam artian hubungan sosiologis, hubungan politik, tetapi secara khusus gereja dipimpin oleh Kristus dan digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus. Dan dengan demikianlah gereja menjadi tubuh Kristus. Saat kita memasuki pada perjamuan dan berjumpa dengan Kristus, maka hidup kita pun bersedia maju menuju kesatuan agar dunia percaya padanya. Tidak ada
pembaptasan dari bangsa mana kita berasal, tidak ada pembatasan budaya apa yang kita miliki sebagai syarat untuk memasuki perjamuan dengan Yesus. Orang kaya, orang miskin, orang cacat, semuanya diberikan kesempatan untuk menikmati perjamuan dengan Yesus. Semua orang diberikan kebebasan untuk percaya dan menerima kasih Tuhan di dalam perjamuannya. Saudara-saudara, di dalam Kristuslah kita dapat bersatu untuk menghadapi masalah-masalah yang kita alami saat ini. Kita akan mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup ini dengan membebaskan orang yang menderita dengan cara rela berkorban dan mau melayani kebutuhan satu sama lain. Dan Kristus telah menyatakan di dalam perjamuannya bahwa kesatuan itu bukan terletak pada masalah keseragaman. Bukan terletak pada masalah keseragaman. Sebab keragaman atau perbedaan yang kita miliki, seperti keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat juga merupakan anugerah pemberian Tuhan. Keragaman tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk membuat tembok pemisah atau permusuhan di antara kita. Pada saat ini kita perlu membangun persahabatan kepada semua orang tanpa memaksakan keseragaman. Persahabatan tercipta tidak harus menjadi seagama dengan kita, tidak harus menjadi kelompok sebangsa dengan kita. Perintah inilah yang diminta oleh Tuhan bagi kita saat ini, memelihara kesatuan roh dengan cara menjadi persekutuan persahabatan yang terbuka bagi semua orang, bagi orang lain. Dan ketika kita mau membuka diri kepada semua orang, disitulah orang-orang akan semakin menerima dan meyakini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan. Marilah kita tetap bersatu menghadapi masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan ini, agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari Minggu, hari yang Kau kuduskan bagi kami saat ini, kami bersyukur karena Engkau berikan kesempatan untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dimanapun seluruh jemaat-Mu berada yang menyaksikan dan melaksanakan ibadah ini melalui live streaming, berkati mereka. Berkati ibadah yang mereka laksanakan Tuhan, supaya menjadi bukti kesungguhan hati mereka untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, di dalam firman-Mu kami telah mendengar, supaya kami tetap setia memelihara kesatuan roh. Tidak ada pengecualian. Siapapun kami, Engkau berikan kesempatan untuk menikmati kasih-Mu. Kau telah mengampuni kami, menebus kami dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami hidup dan tidak di dalam maut. Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan kami, supaya kami juga dapat mewujudkan kasih-Mu
kepada saudara-saudara kami dan sesama kami. Hidup berdamai dan hidup saling berbagi. Tuhan, kami juga mendoakan segala pergumulan jemaat-Mu yang belum mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarganya. Engkau berkati Tuhan keluarga mereka. Dan Engkau berikan, Engkau kabulkan doanya Tuhan. Supaya sukacita mereka bertambah melihat tanda mujizat-Mu yang bekerja dan kasih sayang-Mu yang selalu menyertai hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan anak dari gereja-Mu, para pemudanya yang belum mendapatkan pasangan hidup. Engkau berikan, tunjukkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat membangun pekerjaannya. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan, supaya mereka juga Tuhan dapat membangun kehidupannya dan mengembangkan potensi yang mereka miliki demi pelayanan nama-Mu. Ya Tuhan, secara khusus juga kami mendoakan jemaat gereja-Mu HKBP Bandung yang sedang mengalami sakit. Ibu Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Nyonya Jessica Pangaribuan Boru Simanjuntak, Sintua Saud B Simbulun, Nyonya Rohana Simbulun Boru Naibaho, Melki Partogi Simbulun, Ani Boru Oposunggu, Bapak Kilmar Munte, Theodoris Situmorang, Bapak Jisman Simatupang, Resman Simatupang, Jericho Al Jasiel Marvel Utapea, Bapak Manupak Sinaga, Marajo Silalai, Purasa Lintong Silain Boru Sitorus, Tianggur Simorangkir Boru Sian, Inang Longgom Idape Panjaitan Boru Situmorang, Bapak Henry Dunan Situmorang, Nyonya Clara Utahayan Boru Sibuea, Sintua, Nyonya Maria Uli Tambah Boru Raja Guguk, Nyonya Moina Hasugian Boru Parapat, Bapak Mangatas Pardede, Bapak Sintua Tahal Simangunsong, Nyonya Rosma Simangunsong Boru Siagian, Bapak Gunar Simangunsong, Nyonya Maria Simangunsong Boru Siltonga, Bapak Uluan Siagian, Bapak Maraden Siturus, Bapak Sintua Paimin Hasibarani, Nyonya Tia Bonur Simanjuntak Boru Silalai, Bapak Jesayas Simanjuntak, Todo Simanjuntak, Kesar Naiborhu, Toga Menurung yang dirawat di rumah sakit Boromius saat ini. Tuhan, Engkau berkati perobatannya supaya lekas sembuh. Nyonya Rumia Simanjuntak Boru Sirait, Bapak Pahala Sian, Nyonya Flora Sian Boru Pangaribuan, Nyonya Siti Sian Boru Manurung, Bapak Sintua Poltak Pardede, Nyonya Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, David Siombing yang dirawat di rumah sakit Boromius dan sedang mengalami observasi mengenai sakitnya. Kekuatkan Tuhan anak kami ini, berikan kesembuhan baginya. Kami percaya tidak ada mustahil bagimu. Nyonya Roslin Purba Boru Sihite, Bapak Sintua Maringan Purba, Kezia Boru Parapat, Riko Sitinjak yang dirawat di rumah sakit Immanuel, Irma Dumasari Boru Stumpul yang sedang dirawat juga di rumah sakit Bungsu, Nyonya Dameria Sitorus Boru Napitupulu, Bapak Sintua Atur JM Sitorus, di mana kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati pengobatan operasi yang dia jalankan sehingga berjalan dengan baik. Berkati Tuhan Bapak Sintua kami Sitorus ini supaya hidup panjang umur dan hidup di dalam sehat. Tuhan, begitu juga dengan Nyonya Yuli Simanjuntak Boru Silitonga, Nyonya Riste Maida Lumban Tobing Boru Sian, Bapak Sintua Timbul Manik, Nyonya Basana Rima Manik Boru Siregar, Bapak Sintua Aha Panjaitan, Bapak Walsen Sian, Bapak John P. Simangunsong, Sintua Nyonya Ros Kasania El Tobing Boru Tagalung, Nyonya Matilde E. Maritonang Boru Pasaribu, Nyonya Theodora Sibuan Boru Manurung,
Nyonya tiar masih turus buru tambun hakase hasiholan saragi. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang telah kami doakan saat ini, Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami ini Engkau berkati, supaya kami dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Berkati para pemimpin negara kami, berkati juga para pemimpin gereja kami Tuhan, supaya dapat mengembangkan pelayanannya dengan baik demi pembangunan spiritual kerohanian kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi serta mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 656 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah minggu yang bisa kami berikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita.